Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya mata kuliah ekonomi bisnis, yaitu 6 online shop yang ada di Jember. Saya kelompok 3, perkenalkan nama saya Adrian Hartono, NIM saya 2010-488. Berikut online shop yang saya kunjungin kemarin. Yang pertama ada Cireng Isi, yang kedua ada Risoles Mayo, yang ketiga ada tanaman hias. Kita mulai dari Cireng Isi dulu. Berikut ini foto saya dengan Bapak Rohan, pemilik usaha kecil-kecilan Cireng Isi. Dan ini marketplace-nya yang ada di Facebook Jember. Saya bacakan mulai faktor peluang usahanya. Karena di daerah Jember sendiri belum terlalu banyak yang tahu dan pernah ngerasakan cireng isi khas dari Bandung ini, jadi peluang usaha untuk berjualan cireng ini masih besar. Kemudian persaingan usaha untuk cireng isi sendiri di daerah Jember khususnya penjual online-nya sangat jarang, kebanyakan cireng yang tanpa isi. Jadi buat persaingan usaha khusus ini belum terlalu banyak. Keuntungan usaha dari cireng isi adalah dari segi keuntungan bisa dari beberapa aspek. Contoh kecilnya dari bahan yang digunakan dapat mudah ditemukan di pasar dan harganya sangat terjangkau. Dari segi kerugian usaha atau risiko dalam usaha cireng isi ini adalah jika terlalu lama tidak dikonsumsi dari pembuatan dan terlalu lama di dalam freezer, maka setelah digoreng, cireng terlalu keras dari segi tekstur dan kulitnya. Dari kelemahan produk cireng di sini harus selalu dalam suhu yang dingin. Jika terlalu lama di luar freezer, maka cireng satu sama lain saling lengket karena tekstur kanjinya yang gampang meleleh atau lembek. Alasan Bapak Rohan membangun usaha karena melihat peluang usaha yang baru dan minim populasinya yang berjualan khusus cireng isi ini di sekitaran Jember. Kemudian ada online shop yang kedua, saya tampilkan Risoles Mayo. Ini pic saya dengan Ibu Tuti, pemilik penjual usaha Risoles Mayo. Ini marketplace ibunya. Saya bacakan dari faktor peluang usahanya dulu. Peluang usaha khusus Risoles Mayo ini sangat minim karena banyak jual atau usaha online menjual makanan ini. Tetapi bagi penjual yang konsisten harus menjaga dari segi rasa dan tekstur kerenyahan risolesnya agar dapat bertahan di pasaran dari pesaing-pesaing lainnya. Persaingan usaha untuk Risoles Mayo sendiri, usaha Risoles ini sangat banyak penjualan online atau offline-nya. Jadi dari segi persaingan Risoles Mayo ini banyak, maupun yang jual offline maupun yang jual online. Seperti di pasar kan juga kita tahu sendiri ada yang berjualan offline-nya. Keuntungan usaha dari segi keuntungan bisa dari beberapa aspek. Contoh kecilnya cara pembuatannya yang tergolong mudah dan dari segi penjualannya juga sangat mudah dengan media online. Kerugian usaha atau resiko dalam usaha Risoles ini adalah Risoles tidak dapat bertahan lama pada produksi, harus cepat dikonsumsi karena dari bahan baku seperti mayones tersebut mudah basi dan terasa asam. Dari kelemahan produk sendiri harus selalu ada dalam suhu dingin. Jika terlalu lama di luar freezer, mayones sebagai isi gampang basi. Alasan Ibu Tuti membangun usaha ini adalah sebagai pelengkap usaha online lainnya. Karena Ibu Tuti ini memiliki usaha online lainnya di segi kuliner juga. Kemudian ada online shop yang ketiga yaitu tanaman hias. Tanaman hias ini bersama Mbak Nindi, saya foto pertama, kemudian ini foto keduanya ada marketplace-nya. Dari faktor peluang usaha untuk berjualan tanaman hias ini adalah dengan di rumah kita bisa memulai budidaya tanaman dengan tanaman yang tepat, contohnya aglaonema.
Dari segi persaingan usaha, untuk persaingan usaha saya rasa tidak begitu jadi permasalahan. Selain ini, bisnis juga hobi untuk bercocok tanam selama masa pandemi begini. Keuntungan usaha bagi saya seperti bonus saja karena bercocok tanam yang berawal hanya iseng-iseng di masa pandemi seperti ini tetap disyukuri semuanya rezeki yang ada. Begitu kata Mbak Nindi. Kerugian usaha dari bercocok tanam ini adalah banyak tanaman yang mati atau cacat karena termakan ulat atau kurangnya terkena sinar matahari. Kelemahan produk ini kita harus rutin 2 hari sekali menyirami tanaman dan merawat dari segi pupuk dan lain-lainnya agar terhindar dari ulat atau hama tanaman lainnya. Alasan Mbak Nindi membangun usaha ini adalah hanya iseng awalnya di masa pandemi seperti ini apa saja dilakukan serba di rumah. Jadi ada ide untuk bercocok tanam dan membuat usaha kecil-kecilan seperti ini. Dari 3 simpulkan berikut kesimpulan saya mana usaha yang insya Allah lama bertahan dan tidak lama bertahan atau sulit untuk bertahan. Yang lama bertahan dulu saya bacakan dari 3 online shop di atas yang saya kunjungin dan insya Allah mampu bertahan jangka panjang adalah di online shop tanaman. Karena permintaan tanamannya sangat banyak dari segi beberapa jenis karena tanaman memiliki daya tarik sendiri untuk diburu para pencintanya. Segmentasi penjualan juga beragam yaitu mulai dari biji, bibit, tanaman, medium hingga tanaman remaja hingga kualitas kontes juga dijual. Kalau untuk usaha di bidang kuliner saya rasa sulit untuk bertahan karena jika hanya satu jenis makanan dan tidak dikembangkan mengikuti tren yang ada di dunia kuliner sehingga risoles dan cireng dan risoles ini saja tidak ada inovasi dari segi rasa atau keunikan lainnya, maka hanya mentok di situ-situ saja. Berikut presentasi saya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.